pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua ini dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini kita akan mengangkat mengenai suatu berita yang cukup viral ya. Ini berhubungan dengan yang namanya human trafficking atau kasus mengenai perdagangan orang yang memang itu menjadi perhatian bagi negara kita maupun di beberapa negara yang ada di luar negeri seperti itu. Nah, dalam membahasnya, saya pun juga tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Nah, kalau Erika sempat lihat kan dari sisi beritanya itu kan memang di sini ibaratnya muncul beberapa kasus mengenai human trafficking atau yang dikenal dengan orang yang diperdagangkan seperti itu. Nah, kalau menurut Erika sendiri sebenarnya, apakah sebetulnya human trafficking ini sebetulnya itu apa ya, gampang-gampang susah dalam hal ini untuk diberantas? Atau memang di sini ada banyak sekali celahnya? Karena kan ini kan kalau itu kan yang dijual belikan adalah orang, bukan objek barang. Gimana kalau menurut Erika? Silakan. Kalau kalau Hmm. human trafficking sih rasanya sudah apa ya, udah jamak gitu loh. Kok di Hmm. mana-mana itu pasti ada human trafficking. Isunya kan sekarang gimana kita pinter-pinternya untuk apa ya, eh menjaga eh, keamanan diri kita masing-masing. Dalam artian biasanya sih yang melakukan eh, penculikan kalau di Indonesia kan kebanyakan malah orang-orang terdekat ya. Kalau aku baca Hmm. kayak entah itu saudara atau mungkin apa paman atau Iya. pokoknya orang-orang terdekat lah. Jadi eh, biasanya malah justru yang seperti ini yang kita nggak curiga gitu. Maksudnya Hmm. kalau Hmm. yang aku baca kan anaknya dibawa apa bilangnya mau jalan-jalan gitu kan. Ternyata dijual ke Jakarta untuk jadi pengemis kayak gitu-gitu. Itu yang terutama biasanya sih kalau kalau aku rasa sih mungkin untuk keluarga yang anaknya lebih dari satu, karena kadang-kadang kan mereka Hmm. ngerasa kalau ada keluarga yang ngebantu gitu ya, maksudnya datang gitu kan, ya udah nanti tak ajakin jalan-jalan gitu, kita yang seneng kan kok, maksudnya ya udah ada yang bantuin ngawasin anak, jagain anak kayak gitu-gitu, padahal justru yang begitu-begitu itu yang mungkin kita lebih hati-hati kayak gitu. Hmm. Jadi kalau Erika bilang ya memang di situ anu ya sudah marak juga ya karena memang di sini zamannya sudah dapat dikatakan memang ya bukan hanya barang ataupun benda yang bisa dijual juga termasuk juga ya manusia kan gitu dan juga ini pun juga bisa melibatkan semacam kayak kidnapping ya ataupun semacam kidnap semacam penculikan seperti itu dari ya itu yang kita harus perlu waspadai kan begitu. Lalu begini Rika, kan ini ibaratnya biasanya kan dia itu muncul karena berhubungan dengan yang namanya tenaga kerja. Karena memang kalau saya lihat itu peluang-peluang itu berhubungan dengan ya para imigran yang memang dia itu bekerja di luar negeri. Nah, apakah di sini sebetulnya Erika, ya potensi human trafficking itu kamu Erika, apakah memang salah satu celah terbesarnya itu memang ya dari itu, dari yang namanya para TKI ataupun para TKA yang memang dia itu bekerja di luar negeri. Karena kan di situ ada semacam perpindahan, perpindahan negara. Nah, gimana kalau kamu Erika sendiri? Eh, aku kalau negara lain aku kurang ngeh ya. Cuman setauku untuk Indonesia itu di Australia emang emang ada KBRI-nya dan kebetulan untuk yang di Australia ini masif banget dalam artian gini, Hmm. begitu kita landing itu biasanya sama mereka udah di SMS kalau perlu apa bantuan atau apa silakan hubungin nomor sekian 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 gitu ya untuk KBRI. Terus biasanya kalau untuk yang udah permanent resident itu malah
mereka minta, jadi kita ngisi form gitu kok. Jadi begitu datang, kalau kita udah permanent resident, kita ngisi form, terus kita submit. Jadi mereka tahu kalau seandainya kita pulang, apa jadi trackingnya ada gitu. Cuman aku kalau di negara lain nggak tahu ya, aku taunya karena aku permanent residentnya Australia. Hmm. Itu Hmm. mereka seperti itu. Jadi dan kebetulan juga kalau di Australia juga kalau permanent residentnya biasanya kalau kita mau berangkat kayak kayak gini nih aku lagi di Indonesia itu biasanya mereka nanya aku berapa lama di Indonesia, terus kira-kira baliknya kapan, kayak gitu-gitu tuh itu ada sih gitu loh. Mereka ada websitenya yang untuk seperti itu. Jadi biasanya kalau aku sebelum pergi itu aku isi dulu, terutama kalau kalau bank juga gitu loh. Jadi Hmm. eh, bankku biasanya ada di apps-nya itu ada salah satu pilihan yang biasanya kalau aku mau traveling ke taruhlah Indonesia gitu, Hmm. aku bilang kalau aku traveling ke Indonesia 2 minggu gitu. Jadi kalau kadang-kadang kalau kartuku itu kalau kalau aku nggak nginfo ke banknya begitu aku pakai di luar negeri itu ngelok secara Ya. otomatis gitu. Emang bagus Hmm. sih gitu loh, nggak Betul. apa supaya nggak kena scam atau apa. Cuman Ya. emang kadang-kadang kalau orang yang nggak mau ribet kadang-kadang komen, aduh banyak banget sih yang kita mau berangkat sebentar aja ngisi ini ngisi itu kayak Hmm. gitu. Ya. Padahal itu yang menjaga kita lebih aman gitu. Terutama kalau kalau kita sering traveling ya kadang-kadang kan untuk ya itu seperti Koko bilang kalau perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain tuh biasanya trackingnya kurang gitu. Apalagi mereka Hmm. jauh dari saudara kan gitu, Ya. dari keluarga. Hmm. Jadi kadang-kadang orang nggak komunikasi seminggu 2 minggu itu wajar gitu. Padahal ternyata dia diculik kayak gitu-gitu. Ya. Tapi selama ini sih kalau aku bilang dari KBRI yang di Australia mereka mereka bagus banget sih, care banget sama sama apa warga negara Indonesia yang di sana kalau aku bilang. Gitu. Iya, di kalau menurut Erika memang mestinya anu ya, di sini ada kayak semacam sistem PR-nya atau semacam kayak apa kita bilang itu eh, seperti paspor ya, yang memang dia itu sebagai penanda kalau misalkan kita lagi hijrah ke negara lain itu ada Mhm. tenggang waktunya. Oh, kira-kira sampai kapan? Begitu. Kemudian juga itu juga bisa dipantau secara online ya, Erika. Jadi kurang lebih ini orang ini masuk itu kurang lebih nanti dia berlibur itu memang dia berapa lama kan gitu. Oke. Mhm. Dulu begini Erika. Karena kan memang istilahnya human trafficking ini kan memang dia cukup marak terjadi karena memang juga kalau saya lihat kalau dari sisi PR-nya pun juga memang sebetulnya itu ketika kita berada di bandara itu memang dia sudah ada semacam screeningnya karena memang kalau misalkan Erika akan katakanlah pergi ke negara luar itu pasti akan ditanyai ini kalau memang tujuannya apa bekerja itu berapa lama. Nah itu mereka ada semacam istilahnya apa notisnya di pihak istilahnya apa ya imigrasinya yang di bandara seperti itu. Memang cuma Mhm. mereka tidak se online dari yang ada di Aussie kan begitu ya. Lalu begini, Mhm. tanya apakah sekarang Erika ibaratnya untuk mengurangi terkait dengan intensitasnya kasusnya itu, apakah Erika setuju enggak kan ada wacana itu Erika katanya itu kita itu dipasang semacam microchip ya ataupun chip atau apalah kan begitu itu yang bisa mendeteksi ya Erika. Nah, apakah di sini Erika juga sepakat oh ya kalau emang itu ada microchipnya nanti itu kita bisa tahu kira-kira dia lagi di mana kok misalkan kok nggak pulang-pulang gitu gimana Erika kalau menurut Erika? Kalau aku dipasangin microchip rasanya kok males Soro. Enggak sih, kalau kalau microchip untuk negara kita mungkin belum ya karena Ya. pertama jumlah penduduknya Hmm. yang banyak banget gitu loh. Jadi untuk anggaran microchip rasanya juga juga belum lah kalau ke Ya. sana gitu. Cuman setahuku sih hampir aku nggak tahu kalau Android, mestinya Android juga ada. Cuman setauku kalau untuk handphone itu ada yang kayak share location gitu loh. Jadi Hmm. kebetulan aku lagi pakai itu. Jadi kalau kalau seandainya keluargaku atau mungkin suamiku lost contact gitu ya,
itu biasanya dia tahu aku lagi di mana precisely gitu di daerah, taruhlah aku sana di rumah gitu kelihatan sih ya, aku lagi di rumah gitu, atau aku lagi ke suatu shopping mall gitu ya, itu Hmm. juga kelihatan gitu. Itu sekarang aku lagi pakai itu sih. Jadi kalau seandainya tiba-tiba eh, nggak bisa dihubungin kan kadang-kadang SIM apa sih bukan SIM card apa sinyal sinyal itu kadang-kadang kan ada daerah-daerah tertentu yang blank spot ya, jadi Hmm. kalau seandainya pas dihubungin ternyata nggak bisa gitu, supaya menghilangkan kepanikan biasanya langsung dilihat oh aku lagi di sini, nanti dihubungin lagi mungkin sekitar 15 menit atau setengah jam kemudian udah nggak blank spot, itu biasanya connect kayak gitu-gitu sih kok. Jadi ya kalau aku Hmm. sih daripada dipasangin microchip mungkin kita sudah bisa pakai yang Hmm. yang yang dari handphone masing-masing, itu lebih lebih apa ya, lebih lebih manusiawi. Kamu Terika, daripada microchip ya mending anu ya dari HP ya, ketika dipasang Iya. apa share location ya terkait dengan oh kira-kira lagi di mana. Nah, oke nih. Kalau begini kan, kalau human trafficking ini kan berarti ibaratnya orang ini memang di luar jangkauan Erika. Begitu. Kemudian juga ibaratnya dia ya entah dijual gimana ceritanya, pokoknya dia itu di luar jangkauan. Lalu begini, apakah sekarang kamu Erika sendiri pihak KBRI ya khususnya itu dia memiliki nggak sih Erika kayak istilahkan apa kemampuan untuk bisa katakanlah itu melacak juga, kemudian juga sekaligus juga untuk merescue juga ketika misalkan ya diketahui ada warga negara Indonesia yang memang saat itu mengalami human trafficking. Karena kan itu kan ibaratnya setelah ada semacam pelaporan, jadi orang ini kan hilang dulu. Kemudian barusan kemudian ada pelaporan, lalu kemudian barusan diusut. Nah, apakah di sini pihak KBRI kalau menurut Erika di sini tuh kira-kira bisa nggak ya untuk itu bisanya apa? Men-tracking kemudian juga untuk merescue karena kan itu adalah kejadian yang setelah setelah adanya kidnapping, setelah adanya orang hilang seperti gimana ya Erika? Kalau kalau setauku sih kalau yang di Australia itu pasti ada kerjasama. Kalau kalau biasanya kerjasamanya sama Federal Police Hmm. atau State Police, itu juga mereka mereka ada kerjasama gitu loh kok. Jadi begitu begitu ada notifikasi kalau orang ini hilang, biasanya kalau kalau Australia sih agak cepat. Jadi begitu begitu ada info gitu kan, terutama untuk yang anak-anak ya, mereka kalau anak-anak itu udah 24 jam itu untuk rescue-nya itu udah nggak, yang di deploy itu nggak karu-karuan gitu, banyak banget Hmm. gitu loh polisinya. Jadi biasanya kalau kalau yang seperti itu mereka ada kerjasama gitu, terus KBRI notifikasi ke eh, local police atau juga state police. Jadi begitu begitu diinfo mereka langsung kayak ada apa ya, kayak alert gitu loh eh, apa ke, apa di state apa sih, kayak kayak mereka ada satu satu Iya. ininya lah. Jadi begitu itu mereka ke alert, jadi mereka bisa 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 nyari, bisa apa kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku kalau kalau selain di Australia aku kurang tahu ya, cuman Iya. setauku kalau di Australia seperti itu. Hmm. Jadi kalau Erika memang anu ya, kalau di Australia memang sudah ada semacam sistem untuk preventifnya, tergantung nanti Hmm. bagaimana ya kebijakan dari masing-masing negara itu kira-kira bisa nggak ya sama seperti Australia dalam hal ini ada semacam ya quick response ya, kayak misalkan ada semacam notifikasi oh katakanlah ini orang ini memang tiba-tiba hilang dalam kurun waktu berapa jam atau kemudian ini gimana. Jadi itu Hmm. ibaratnya ada semacam tindakan untuk kemudian melakukan cek kan seperti itu. Oke, lalu begini. Iya. Karena ini kita memang ibaratnya punya kepala negara pun juga memang sudah memberikan semacam kayak announcement ya, karena memang di sini itu adalah suatu case yang cukup marak di beberapa negara. Lalu begini,
apakah kalau TK sendiri kita punya regulasi ya, khususnya di bidang istilahnya apa, human trafficking dan segala macam itu ada yang kurang enggak? Karena kan begini, kalau misalkan itu kita melibatkan antar negara, atau apakah kamu TK di sini perlu nggak ya ditambahkan semacam kayak kerjasama mungkin dengan pihak Interpol atau apa? Karena kan itu nanti untuk mencarinya itu kan kita tidak mungkin menggunakan pihak kepolisian dari negara kita. Gimana kamu Erik? Eh, aku aku kurang tahu ya kalau kalau di negara kita itu seperti apa. Cuman aku taunya kalau di Australia seandainya ada kejadian itu di luar Australia gitu ya, warga negara Australia dan kejadian di luar Hmm. negara di luar Australia itu mereka kirim-kirim apa ini juga sih kok ngirim ngirim polisi juga gitu loh ke sana meskipun nggak banyak ya taruhlah cuman mungkin satu grup itu isinya 3 atau 4 orang gitu mereka kirim untuk koordinasi dengan polisi lokal di sana di tempat warga negaranya hilang seperti itu sih kalau aku bilang eh, rasanya Indonesia juga gitu ya cuman mungkin nggak Hmm. dipublish secara secara nasional tapi rasanya kalau aku bilang Indonesia pasti pasti ada seperti itu gitu kalau Australia aja yang kepolisiannya nggak begitu banyak apalagi Indonesia yang kepolisiannya udah sekian ribu orang kan jadi rasanya kalau kirim beberapa orang rasanya bisa. Ya, jadi kamu dari anu ya ibaratnya eh, harusnya sudah ada ya Kak sistem semacam untuk Mm-mm. mencarinya ya katakanlah mencari istilahnya apa orang-orang yang memang terindikasi hilang kan begitu Erika. Oke, lalu begini. Kalau kita lihat dari sisi regulasinya Erika, apakah kita sudah cukup enggak undang-undang kita itu yang mengatur mengenai apa human trafficking itu cukup enggak sih sanksinya karena kan itu ibaratnya itu kita menjual orang lalu kemudian eh, dan juga saya kalau sanksi hukum juga itu hanya sebatas semacam ya kurungan badan. Nah, apakah di sini kalau mereka sendiri tuh kita punya regulasi juga ya, tapi kan yang masih masih belum terlalu berat karena sehingga itu tidak menimbulkan efek jerah. Gimana Kak mereka? Kalau aku bilang sih emang emang hukum di Indonesia kurang kurang menimbulkan efek jerah sih. Jadi kalau kalau aku sih mungkin sedikit ekstrim kayak seandainya apa melakukan kejahatan penculikan atau apa mungkin pidananya seumur hidup gitu ya sudah nggak bisa ditolerir maksudnya nggak bisa ditawar-tawar lagi nggak bisa yang jatuhnya jadi cuma 5 tahun atau 2 tahun nggak bisa gitu jadi apapun itu meskipun cuma diculiknya sebentar tetap aja penjaranya seumur hidup kayak gitu-gitu Hmm. rasanya itu yang harus harus apa ya cuman balik lagi rasanya kalau kalau tiap kejahatan dihukumnya seumur hidup rasanya juga juga sedikit nggak mungkin karena nanti kita punya apa rutan juga penuh kan tahu sendiri Hmm. sekarang kan banyak banget yang kemarin sempat rame di Australia adalah apa yang dilepas bom Bali itu loh Iya. itu rame banget itu di Australia sampai hampir tiap hampir tiap hari ada beritanya terus orang-orang yang korban bom Bali juga juga sempat bikin kayak gathering kayak gitu-gitu sih karena mereka merasa nggak fair ya dengan banyak orang yang meninggal dan kejadiannya seperti itu terus sekarang dia baru berapa ya 20 tahun ya kalau nggak salah Hmm. 20 Iya. tahun terus udah dibebaskan kayak gitu aku sih bilang sama orang-orang kalau nanya kan mereka kebanyakan tahu aku orang Indonesia jadi aku sih bilang ya untuk di Indonesia di penjara 20 tahun itu sudah lama banget gitu loh dengan kejahatan yang dia lakukan itu rasanya sudah cukup kalau untuk di Indonesia gitu meskipun mungkin untuk para korbannya rasanya kok kok tidak adil seperti itu. Hmm. Jadi kalau mereka memang anu ya ibaratnya dari sisi kita punya regulasi juga masih kurang begitu tegas karena mestinya justru yang terkait dengan kejahatan-kejahatan yang khusus itu memang harusnya lebih maksimal ya artinya hukumannya ya jangan apa sekitar tahunan tapi ya memang sudah seumur hidup sih biar mereka itu kayak istilahnya apa teroris kemudian human trafficking itu memang mereka harus benar-benar apa ya mendapatkan efek jerah jangan sampai ada peluang lagi mereka bebas kemudian mereka mengulangi lagi yang sama kan begitu.
Oke. Lalu untuk konklusinya nih, buat topik kita pada sore hari ini apa? Buat para netizen dari Adika, silakan. Buat para netizen, lebih berhati-hati, terutama untuk yang mempunyai anak kecil, jangan gampang percaya, terutama meskipun meskipun itu saudara sendiri juga, kalau seandainya dia janji cuma dibawa jalan-jalan, ya kalau sudah waktunya balik gak balik ya harus harus dikontak kayak gitu. Dan kalau seandainya punya handphone, mungkin bisa diaktifin untuk share location-nya. Jadi kalau seandainya tidak bisa dihubungin, lokasi kalian masih bisa diketahui kayak gitu. Oke, saya tambahkan ya buat para netizen ya, terkait dengan memang human trafficking ini juga, ya kalian juga perlu banyak sekali waspada karena memang lagi cukup maraknya terkait dengan kasus human trafficking ini. Dan kalau ya kan kalian pun lagi berada di luar negeri pun juga memang ya sebaiknya juga lebih sering-sering ya berkomunikasi dengan pihak KBRI yang ada di sana, sehingga itu nanti akan memudahkan ketika kalian misalkan kok sepertinya mendapatkan masalah ketika berada di luar wilayah Indonesia. Jadi di sini biar juga nanti ada pihak yang bisa kemudian untuk merespon seperti itu. Dan juga jangan lupa juga agar ketika misalkan lagi bepergian jauh juga ya berkabar lah sama sanak keluarga, jangan kemudian pergi tanpa kabar. Itu pun juga nanti akan menyulitkan kita sendiri ketika nanti ada semacam kasus mengenai human trafficking seperti itu ya. Oke, bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi. Bye-bye.